terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini saya Edwin Darwis akan memandu perbincangan tentang aturan transportasi online. Nah, untuk membahas ini di studio kita di Kompas Sulsel telah hadir Muhammad Ilyas, Kabid Angkutan Jalan Dishub Sulsel. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, dan juga sudah hadir Syarif, perwakilan dari Aliansi Taksi Online Kota Makassar. Selamat pagi, Pak Syarif. Ya, pagi. Baik, mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Muhammad Ilyas. Kalau kita berbicara tentang aturan transportasi online di Sulsel, sebenarnya seperti apa sih Pak aturan yang diberlakukan? Ya. Seperti apa bentuknya? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Berbicara tentang peraturan yang mengatur, perundang-undangan yang mengatur tentang tentang regulasi angkutan sewa khusus. Saya jelaskan karena di dalam peraturan perundang-undangan ini yang biasa dikenal taksi, penyebutan sehari-hari itu taksi online. Taksi online. Sebenarnya kita mengacu ke perundang-undangan adalah jenis angkutan sewa khusus. Sewa khusus ya, baik. Kemudian peraturan ini yang melandasi ada yang angkutan sewa khusus ini, itu saya berbicara dulu kilas balik. Baik, bahwa memang telah diatur sebenarnya sudah 3 kali, yang 3 perundang-undangan, produk perundang-undangan, peraturan menteri yang mengatur tentang hal ini. Pertama, peraturan menteri nomor 32, kemudian direvisi menjadi, untuk menyesuaikan, direvisi menjadi peraturan menteri nomor 26 tahun 2017 yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2017. Di mana di dalam diberlakukan ini seiring berjalannya, seiring dinyatakan berlaku, maka pada saat itu ada komunitas melakukan uji materi terhadap peraturan menteri tersebut, di mana ada mengajukan uji materi pada beberapa pasal. Baik. Kalau saya tidak salah ingat itu ada 14 pasal. Ternyata di dalam gugatan itu melalui Mahkamah Agung telah diterima permohonan gugatan. Akhirnya dalam amar putusan dinyatakan bahwa peraturan menteri tersebut melanggar Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM, dan yang kedua Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009. Akhirnya majelis hakim di Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan menteri nomor 26 ini dan pasalnya itu karena uji materi di pemohon diterima, uji materi permohonannya, maka kami dari pemerintah mengupaya dan membuat regulasi baru lagi sebagai pengganti daripada peraturan menteri. Baik, inilah aturan yang saat ini sebenarnya diberlakukan. Seperti apa bentuk aturannya? Peraturannya yang telah mengatur tentang angkutan sewa khusus ini wajib bergabung dalam suatu badan hukum, baik berbentuk PT ataupun koperasi. Kemudian kendaraannya harus uji kir, kemudian dilengkapi dengan stiker, drivernya itu atau pengemudinya mempunyai SIM A umum, dan mempunyai aplikasi akses dashboard. Kemudian saya kira itulah yang paling prinsip. Baik. Di dalam dalam pemberlakuan ini telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan-pertemuan untuk semacam mensosialisasikan pasal-pasal yang terkandung di dalam peraturan yang mengatur tentang angkutan sewa khusus ini. Baik kami dari pemerintah maupun dari aplikator yang terdiri dari 3 aplikator yang kita kenal di Indonesia, yaitu barangkali dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menyebut bahwa ada Grab, Uber dengan Gojek, Gokar. Gokar. Baik.
Kemudian setelah itu maka saya menyimpulkan saja bahwa pada rapat terakhir, rapat koordinasi terakhir di Jakarta sekitar 3 minggu yang lalu, bahwa telah diputuskan tanggal 1 Februari akan dilaksanakan penegakan hukum. 1 Februari sampai dengan 14 Februari adalah penegakan hukum yang bersifat simpatik. Baik. Kemudian 15 Februari sampai 31 Maret itu adalah penegakan hukum dengan sudah penindakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berarti hanya rentang 15 hari ya? Iya. Karena kami di beberapa bulan setelah ditetapkan itu disosialisasikan ke bawah, untuk saya kira sudah cukup waktu untuk mengadakan suatu kegiatan. Maaf, saya lupa tadi. Ada yang lebih penting juga adalah penetapan kota daripada angkutan sewa khusus ini, di mana yang merupakan kewenangan diserahkan kewenangan masalah kota ini adalah pemerintah provinsi. Dalam hal ini Bapak Gubernur. Berapa kuota Sulsel dengan catatan pemerintah? Di dalam perhitungan kota ini mempunyai hitung-hitungan tersendiri. Perhitungannya berdasarkan rumusan-rumusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan penyusun yang diutuslah beberapa untuk menyusun ini, beberapa diutuslah untuk semacam bintek mengikuti penyusunan ini. Jadi kalau kita di Sulsel setelah dan ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur yang sudah ditetapkan beberapa hari yang lalu, itu sekitar 6.900, saya katakan kita bulatkan 7.000 untuk Sulawesi Selatan. Itu dari semua aplikator ya? Iya. Tidak hanya satu, tapi seluruh Sulawesi Selatan. Baik, seluruh Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Baik. Kalau gitu saya ke Pak Syarif dulu terlebih dahulu. Memang sudah ada pembahasan soal ini ya, jumlah kuota untuk aplikator, baik itu ya Gojek, ada GrabCar, Uber seperti itu. Tanggapan Anda mengenai peraturan atau aturan ini, bagaimana teman-teman di Sulawesi Selatan menanggapi ini? Baik, terima kasih. Kami itu kemudian dari Aliansi Taksi Online Makassar itu kemudian menolak dengan keras apa yang kemudian telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 ini. Ada beberapa alasan kami. Baik. Yang pertama terkait tentang ada 9 poin yang dimana ada beberapa poin itu kemudian kami tidak sepakati. Baik. Yang pertama tentang SIM A umum. Nah, alasan kami tentang SIM A umum ini kan kita ketahui bersama dalam peraturan itu SIM A umum hanya diperuntukkan untuk pengemudi yang mengangkut barang lebih dari 3.500 kg. Nah, yang kedua tentang masalah ujikir, yang dimana kami menganggap bahwa ujikir ini diperuntukkan untuk mobil-mobil yang telah lama, artinya mobil-mobil tua. Nah, kami dari Aliansi Taksi Online Makassar ini rata-rata memiliki mobil baru. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah mobil yang keluaran baru ini haruskah diujikir juga atau bagaimana? Nah, yang ketiga, dalam Peraturan Menteri 108 tahun 2017 ini, kalau tidak salah menaungi ada 3 hal. Yang pertama tentang perusahaan aplikasi, yang kedua tentang perusahaan angkutan umum, dan yang ketiga itu tentang driver. Nah, yang menjadi pertanyaan kami di dalam Permenhub 108 ini, antara perusahaan angkutan umum dan driver ini itu sanksinya jelas ketika melakukan pelanggaran. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, pihak aplikasi ini sanksi yang diberikan itu kemudian tidak jelas. Nah, disitulah yang menjadi kekecewaan kami,
kenapa ini peraturan Menteri 108 ini diberlakukan. Baik, baik. Ini sudah ada sosialisasi ya. Bahkan kalau seperti kata Pak Ilyas, ya sudah diberlakukan sejak 1 November 2017. Setelah sekian bulan berjalan, apakah memang ditemukan banyak masalah-masalah oleh teman-teman taksi online sehingga harus dipertanyakan lagi padahal sudah ditetapkan sejak 1 November? Nah, ada beberapa hal yang menjadi kendala kami yang tentang tadi SIM A umum dengan ujikir. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah kami. Satu lagi tentang koperasi. Dia di mana itu para driver taksi online itu kemudian diwajibkan untuk mendaftar atau bergabung di badan hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, apa jaminan yang diberikan kepada badan hukum ketika kami sudah bergabung? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami. Baik, nanti mungkin langsung dikonfirmasi oleh Pak Ilyas di sini karena sudah hadir juga bersama kita, baik dari perwakilannya kan sudah disampaikan ya apa yang ingin disampaikan pada pemerintah misalnya juga di sini sudah ada dari Dishub Sulsel. Kita akan bahas masih terkait dengan aturan terkait transportasi online ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, kita membahas tentang aturan transportasi online di Sulawesi Selatan. Juga di studio masih hadir bersama saya Muhammad Ilyas, Kabid Angkutan Jalan di Sulsel, dan juga Syarif, perwakilan Aliansi Taksi Online Makassar. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana peraturan Menteri 108 tahun 2017 yang memang mengatakan bahwa aturan ini bahkan sudah diaplikasikan ya Pak, disosialisasikan sejak 1 November 2017. Lalu 1 Februari itu adalah penegakan hukumnya, tapi masih berstatus secara simpatik ya Pak ya. Yeah. Kemudian baru tanggal 15 Februari baru mulai akan digunakan pendekatan, misalnya sudah mulai ada secara hukum jika memang tidak dilaksanakan. Nah, tadi ada pertanyaan dari perwakilan Aliansi Taksi Online Makassar terkait dengan ya SIM A umum, ujikir, lalu kenapa harus berbadan hukum dan bahkan sampai sanksi. Mungkin langsung Bapak bisa konfirmasi seperti apa sih Pak? Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tadi setelah saya mendengar penjelasan dari Adinda dari Aliansi Driver Online bahwa apa yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan Menteri nomor 108 itu antara lain yang disampaikan tadi itu memang tertera begitu demikian. Baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang ujikir ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Itu setiap angkutan yang memuat penumpang yang dikategorikan jenis angkutan penumpang angkutan orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, itu wajib untuk dikir karena berkaitan dengan faktor keselamatan. Baik. Jadi tidak mengenal apakah dia kendaraan tua atau dia kendaraan baru. Jadi itu intinya. Jadi berkaitan dengan masalah unsur keselamatan. Itu jelas di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009. Dan lagian ini pula kemarin saya pikir kemarin itu kan kita tahu bersama bahwa di Jakarta terjadi unjuk rasa, bukan saya tidak menggunakan demo ya, unjuk rasa besar-besaran, unjuk rasa damai di Kementerian Perhubungan. Dan Bapak Menteri Perhubungan telah menerima perwakilan dan telah menjelaskan hal ini apa yang disampaikan oleh Adinda kita atau saudara saya ini Pak Syarif ya. Dan kita tahu bersama penjelasan beliau dan dimuat di media sosial maupun di media cetak bahwa untuk ujikir ini beliau telah mengapresiasi, kemudian ujikir ini mengapresiasi dengan akan membahas lebih lanjut lagi dengan masalah ini, dan artinya dalam artian tidak penjelasan beliau bahwa peraturan Menteri nomor 108 tidak akan direvisi.
tetap diberlakukan dan tidak direvisi. Hanya item-item menjadi tuntutan dari teman-teman aliansi kemarin di Jakarta itu, contoh seperti uji KIR. Uji KIR ini beliau menerima menerima usulan-usulan itu. Yang di dalam perundang-undang itu kan harus di-ketrik, sama dengan diberi plat samping itu, istilahnya di-ketrik. Tetapi kan yang dipermasalahkan ini sebenarnya tidak dipermasalahkan untuk harus tidak diuji KIR, tidak. Cuman yang dituntut, dipermasalahkan bagaimana model yang dikehendaki, tidak mengganggu. Artinya kan begini, sebagaimana kita ketahui taksi online ini, angkutan sewa khusus ini atau taksi online adalah rata-rata mobil, bahkan ada yang jenis mobil mewah ya, yang kategori jenis mewah. Jadi memang mereka kalau diberi plat samping sama dengan angkutan yang lain itu kan mengganggu penglihatan, katakanlah begitu. Dan Pak Menteri sudah menjanjikan akan menerbitkan suatu semacam regulasi baru tentang hal ini, tapi tidak keluar dari koridor Peraturan Menteri nomor 108. Itu khusus uji KIR. Tetapi intinya uji KIR itu yang sebenarnya saya katakan tadi, bahwa yang berkaitan dengan keselamatan itu harus wajib hukumnya. Kalau kita berbicara wajib untuk di-KIR berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu kalau dari aliansi taksi online, kenapa misalnya tidak setuju dengan adanya uji KIR ini? Apakah ada, maksudnya mengapa menolak itu? Ya, ada beberapa alasan kenapa itu kemudian kami menolak uji KIR, SIM A umum dan gabung di koperasi. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ketika kami itu kemudian sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan Permen Hub ini, nah yang menjadi pertanyaan kami, apa jaminan kami, artinya supaya tidak dilakukan pemutusan kemitraan terhadap aplikator ini. Karena kami jumpai di lapangan, ini kemudian pihak aplikator seenaknya saja melakukan pemutusan kemitraan. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ketika kami sudah melakukan semua uji KIR, urus SIM A umum, nah ketika besok langsung diputuskan mitranya, gimana? Apakah itu juga sempat dibahas mungkin dalam regulasi ini, Pak? Terkait dengan pertanyaan dari teman-teman dari taksi online. Ya. Jadi begini, terima kasih. Di dalam peraturan menteri itu memang tidak dibahas sedetail mungkin apa yang disampaikan beliau. Tetapi cuma dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha itu harus menggabung di dalam suatu badan hukum. Apakah dia kendaraan berapa, 30 atau 50, harus dia berbadan hukum. Dan itu memang di dalam teknis pelaksanaannya nanti di semacam mungkin di dalam pelaksanaan nanti akan ditindaklanjuti dengan suatu peraturan dirjen yang mengatur tentang karena ini hal-hal yang bersifat teknis. Teknis. Oleh karena itu mereka sebagaimana dijelaskan sebelum ditetapkan PM 108 ini, bahwa itu adalah wajib untuk mengadakan suatu perjanjian antara pihak mitra dengan pihak aplikator umpamanya. Jadi memang harus kesepakatan sebelumnya. Kemudian yang terkait tadi dengan jadi saya simpulkan saja. Keseluruhan ini yang menyangkut SIM A umum disampaikan tadi itu adalah sebagaimana kita ketahui untuk regulasi SIM ini adalah menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Dalam hal ini Pak Menteri juga kemarin sudah menjelaskan dan akan mengkoordinasikan dan mengupayakan mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian bagaimana sebaiknya dengan SIM A umum ini pemberian, apakah memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi sebenarnya apa ujung yang ingin didapatkan dengan adanya peraturan Menteri 108 ini? Apa yang ingin dicapai dan adanya aturan baru ini, Pak? Baik itu untuk transportasi online, juga untuk transportasi konvensional, bahkan pada masyarakatnya, bahkan juga pada regulasinya, apa yang ingin dicapai? Begini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam era IT sekarang ini tentunya
kita tidak bisa, bukan berarti menolak, tidak. Kita harus menerima dengan, tetapi tetap regulasi itu diatur dengan baik antara taksi konvensional dengan angkutan sewa khusus ini atau taksi online. Jadi yang ini dicapai adanya kesetaraan, kesetaraan antara dua jenis angkutan ini. Nah, jadi itu makanya pihak pemerintah mengatur sedemikian rupa tataran bidang hukum maupun regulasinya itu diatur. Inilah saat diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 108 tentang angkutan tidak dalam tentang angkutan tidak dalam trayek. Sebenarnya di PM 108 bukan saja mengatur tentang jenis angkutan sewa khusus ini, karena kita ketahui bahwa jenis di angkutan tidak dalam trayek kan termasuk taksi, maksudnya konvensional, termasuk angkutan pariwisata, itu tidak dalam trayek semua namanya, jenisnya dalam perundang-undangan dan lain sebagainya. Tetapi hanya karena lebih monumental sekarang dengan adanya taksi online ini atau angkutan sewa khusus, inilah yang menjadi perbincangan, pembahasan sehari-hari. Oleh karena itu, jadi kesimpulan tadi bahwa semua yang disampaikan oleh beliau ini, kemarin Pak Menteri sudah memberikan suatu jaminan untuk mengatur lebih lanjut bagaimana ke depan. Pak Syarif, kalau tadi saya mengatakan bahwa memang aturan ini adalah bagaimana mendapatkan kesetaraan taksi online dengan konvensional juga harus ada kesetaraan. Menurut Anda apakah memang sejauh ini itu bisa terjadi dengan adanya aturan ini? Karena kan kalau dari saya lihat sih bahwa teman-teman dari aliansi taksi online masih cukup menolak Peraturan Menteri 108 ini. Ya, kurang lebih begitu. Kami memang dari aliansi taksi online Makassar sangat jelas menolak ini Peraturan Menteri 108. Baik. Karena kenapa? Kembali lagi saya jelaskan, negara kita ini kan negara hukum. Baik. Yang ada salah satu asas hukum itu yang mengatakan equality before the law, yang artinya kesetaraan semua di hadapan hukum atau di mata hukum. Nah, kami menganggap ini Permenhub 108 itu kemudian kurang tidak sejalan lah dengan apa yang menjadi tuntutan undang-undang itu. Artinya dia berat sebelah. Masih merasa dilaksanakan untuk taksi online ini dibanding dengan konvensional. Ya, kurang lebih begitu. Baik. Terakhir lalu ini kan sudah akan seperti aturannya bahwa 1 Februari sudah ada penegakan hukum secara simpatik, lalu 15 Februari sudah berdasarkan dengan kekuatan hukum. Itu akan seperti apa dong Pak? Kalau misalnya teman-teman masih menolak tapi sudah akan dijalankan aturannya, gimana? Ya, berbicara dengan penegakan hukum di Sulsel, bukan saya di Sulsel, karena ini merupakan suatu keputusan bersama ketika rapat 3 minggu yang lalu di Jakarta. Baik. Hanya saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut karena kemarin kita menunggu lagi, karena kemarin Pak Menteri setelah perwakilan dari aliansi itu ternyata dari beberapa perwakilan aliansi itu tidak menolak sebenarnya. Tidak menolak dengan 108 dan mereka di perwakilan daripada beberapa aliansi itu sudah menerima. Hanya Pak Menteri memang menjanjikan yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Baik, saya langsung menunggu lagi keputusan terbaru. Saya bukan berarti bukan berarti tanggal 1 Februari ini itu saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut, tetapi saya berbicara ketika kami mengikuti rapat bahwa 1 Februari itu sudah diadakan suatu penegakan hukum yang bersifat simpatik sampai tanggal umpamanya ada teguran, contoh ya, Pak tolong dilengkapi izin, maaf saya lupa tadi, ada izin penyelenggaraan angkutan juga harus ada, itu merupakan suatu kewenangan dari pemerintah provinsi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ilyas dan juga Pak Syarif, baik dari Kabid Angkutan Jalan di Sulsel serta perwakilan Aliansi Taksi Online Makassar. Dan saudara,